Menjadi seorang guru bukanlah hal yang mudah. Menjadi seorang guru sama saja dengan menjemput beribu tantangan yang ada di depan mata. Karena guru bukanlah ribuan tentara yang berangkat berperang membawa senjata, tapi guru adalah pejuang yang berangkat berperang membawa ilmu dan kesabaran. Guru adalah ujung tombak generasi tunas bangsa. Gurulah yang pertama kali mengukir akan dijadikan apa generasi muda ini. Semangat untuk semua guru yang ada di muka bumi ini, dan semangat untuk kita yang sedang merintis menjadi seorang guru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kedatangan kami ke sini bermaksud untuk melaksanakan wawancara, yaitu untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah profesionalisme keguruan yang diampu oleh Bapak Dr. Imran Mutakin MPD dan Bapak Joni Iskandar MPD. Nah, namun sebelum kita mulai wawancaranya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, Bu. Nah, perkenalkan, nama saya Hamidah Hasnah dengan nomor induk mahasiswa 120100071 dan teman saya Safina Tunaja dengan NIM 120120. Dan kami ini dari mahasiswa PGMI semester 3, Bu, dari IAIN Pontianak. Nah, kami juga ingin Ibu memperkenalkan diri dari alamat dan juga tempat Ibu mengajar serta jenjang sekolah yang Ibu ajar. Perkenalkan, nama saya Eka Mardiana. Saya tinggal di Sungai Raya Dalam, Komplek Fajar Asri 6, nomor A12. Saat ini saya mengajar di SMP Negeri 4 Rasojaya, tepatnya di Desa Bintang Mas. Jadi saya mengampu pelajaran bahasa Indonesia dari kelas 1 sampai kelas dari kelas 7 maksudnya sampai kelas 9. Oh iya, baik. Gitu. Nah, jadi kebetulan materi wawancara kami pada hari ini yaitu tentang tantangan, Bu. Tantangan seorang guru yang mana mengajar di tempat yang bisa dibilang pedesaan, Bu. Nah, kebetulan di sini kami mendapatkan informasi bahwa Ibu mengajar di tempat yang bisa dibilang pedesaan seperti itu, ya, Bu, ya. Maka dari itu kami ingin mencari informasi dan juga informasi seputar bagaimana sih jadi guru yang mengajar di pedesaan seperti itu, Bu. Nah, jadi di sini sudah berapa lama Ibu mengajar di sekolah tersebut, Bu? Ya, jadi saya bertugas di SMP Negeri 4 Rasojaya itu mulai tahun 2015 sampai sekarang, yaitu tahun 2022 ya. Jadi kalau dihitung itu kira-kira 7 tahun. Sebelumnya saya 7 tahun juga mengajar di SMP Negeri 3 Ngabang. Itu selama 7 tahun, sejak tahun 2008 sampai 2015. Memang saya mutasi. Oh iya, jadi kalau di total itu sudah 14 tahun mengajar di sekolah SMP. Oh, seperti itu. Jadi Ibu pindah dari Ngabang ke Rasojaya sih? Iya. Nah, Bu, kalau boleh tahu berapa lama, Bu, jarak yang Ibu tempuh dari tempat tinggal Ibu sampai ke sekolah tersebut? Kalau jarak kira-kira saja ya, Iya, kira-kira kalau dari rumah itu 40 km lah. Dari rumah ke SMP Negeri 4 Rasojaya. Kalau untuk dihitung pakai jam tuh kira-kira Kalau berapa? dihitung dari pakai jam, tergantung. Kalau cuacanya lagi cerah, nah itu biasanya lebih cepat, bisa 1 jam sampai 1 jam 10 menit. Tapi kalau cuacanya sedang hujan, jadi karena jalan di sana agak becek gitu ya, jadi bisa lebih lama, sekitar 1 jam 20 menit. Lumayan lama ya, Bu, ya? Ya, lumayan. Nah, Bu, keadaan jalan menuju lokasi Ibu mengajar nih gimana, Bu? Menuju lokasi. Kalau dari rumah sampai ke Kuala Dua itu mulus ya. Oh, iya. Bisa dilihat itu lancar-lancar saja, walaupun hujan masih bisa kita tempuh. Tapi kalau sudah masuk ke Rasau, nah itu mulailah jalannya bergelombang seperti itu. Ada sedikit lubang-lubang lah. Tapi kalau sudah masuk ke Desa Bintang Masnya, nah itu agak sedikit parah. Jadi kalau hujan itu berlumpur, banyak bebatuan, jadi terasa licin, jadi kita harus waspada, hati-hati naik motor. Bahkan saya pernah jatuh, seperti itu, pernah jatuh
pas jatuh sendiri tidak ada yang menolong, jadi ya jatuh sendiri, bangun sendiri, lanjut lagi tetap ke sekolah. Berarti jalan itu memang masih campur tanah kuning seperti Iya, sebagian ada yang sudah dicor, ada yang sudah diaspal, tapi masih panjang juga yang berbentuk seperti lumpur dan tanah. Berarti ibu dari rumah ini jam berapa bu kira-kira? Kalau dari rumah jam 6 karena masuknya jam 7.30, dari rumah jam 6 sampai sana kira-kira pas lah. Untung masuknya agak Ya, selama mulai dari pandemi masuknya 7.30. Berarti sebelumnya tetap jam 7? Sebelumnya tetap jam 7. Nah Bu, bisa nggak Ibu kasih sedikit alasan mungkin ataupun cerita Ibu bagaimana bisa Ibu memilih atau mungkin Ibu memang dipilih ngajar di sana gitu Bu? Di saat waktu saya daftar itu kan di Kabupaten Landak ya, 7 tahun di sana. Saya mikir lagi nih, anak-anak semuanya ada di Pontianak, suami, orang tua semua di Pontianak, jadi saya memutuskan untuk mutasi. Karena sudah mengajukan pindah, kemudian di sini ditempatkan di desa Bintang Mas itu, tepatnya di SMP Negeri 4 Rasojaya, jadi sampailah saya di situ. Jadi seperti itu, memang dari pemerintah sudah memutuskan saya letakkan di situ. Sebelumnya saya tuh mencari tempat. Sebelum pindah ke sini, saya memang diharuskan untuk mencari tempat yang kosong di mana guru bahasa Indonesia tidak ada. Saya cari di sekitar Sungai Raya Dalam ini memang tidak ada, semua penuh. Jadi sekitar kota-kota ini penuh. Yang ada memang agak ke desa, maka memang dipilihlah SMP Negeri 4 Rasojaya ini yang saya anggap memang agak dekat dibanding yang lain. Seperti itu. Nah, mohon maaf juga nih Bu, kami bertanya, Ibu ini sebagai PNS ataukah non PNS? Ya, saya sudah PNS. Kalau boleh tahu tahun berapa Ibu PNS? Mulai dari tahun 2008, tes PNS itu akhir tahun, kemudian dinyatakan lulus langsung bekerja tahun 2008 itu. Selanjutnya Bu, jadi kan sekolah ini kan bisa dikatakan jauh gitu kan Bu, Bu dari tempat tinggal Ibu seperti itu kan. Nah, ada nggak hal-hal mungkin hal positif ataupun hal negatif selama Ibu menjadi guru di sekolah tersebut gitu? Ya, jadi kalau hal positifnya karena letaknya agak di desa ya, jadi anak-anaknya itu kan sedikit, nah tidak terlalu ramai seperti di kota. Jadi saya anggap kondisi belajarnya itu malah lebih kondusif. Nah, tidak terlalu gaduh, tidak terlalu padat, tidak terlalu ramai, malah enak. Nah, seperti itu. Jadi kita juga bisa mengontrol pemahaman mereka sampai di mana. Nah, itu positifnya. Kalau negatifnya mungkin di sarana dan prasarana ya. Karena di desa, jadi itu sekolah kami kurang diperhatikan untuk sarana dan prasarananya. Jadi seperti buku itu tidak diperbaharui, jadi buku-buku lama saja yang digunakan. Kemudian alat kesehatan, alat olahraga, alat kesenian itu semakin lama kan semakin berkurang. Jadi bahkan sudah ada yang layak, ada yang tidak layak lagi seperti itu. Ini kan yang tadi udah ibu ceritakan nih, tempat ibu mengajar kan cukup lumayan jauh kan di daerah pedesaan. Apa sih Bu tantangan yang paling ibu rasakan di saat mengajar di daerah pedesaan tersebut? Tantangannya selain jarak tempuh yang jauh ya, tapi saya masih beruntung loh daripada teman-teman yang lain karena sekolah yang saya ajar di sini masih bisa ditempuh dengan kendaraan bermotor. Masih banyak teman-teman saya itu malahan hanya bisa digunakan melalui jalur air. Jadi yang tidak setiap hari itu bisa pulang. Kalau saya kan berangkat pagi, siang sudah sampai di rumah. Kalau mereka itu setiap weekend baru pulang. Jadi saya masih merasa, saya masih beruntung ya. Jadi tantangan ini saya anggap tidak terlalu berat lah untuk saya. Seperti itu. Kalau untuk di anak-anaknya, kayaknya anak-anaknya semangat belajarnya sama sih. Di desa dengan di kota tidak masalah. Tetap semangat belajar tetap tinggi kok untuk belajar di sekolah. Berarti cuma jarak pun itu tidak terlalu. Iya, buat saya tidak terlalu. Mungkin karena saya sukanya jalan-jalan. Jadi jarak ke Rasau tuh setelah lihat kota kan padat. Kalau ke Rasau tuh lihat yang hijau-hijau gitu, sawah, kebun-kebun jagung, kebun terong, cabe, terus banyak lah. Jadi lebih suka lihat seperti itu. Walaupun jalannya jelek ya, tapi pemandangan kiri dan kanan itu bagus sekali. Seperti itu.
Oh, jadi apa ya, ibu menjalaninya karena ibu menjalaninya dengan senang dan ikhlas, jadi kayak semuanya tuh tidak terlalu berat gitu. Iya, seperti itu. Kecuali kalau kita Saja. aku kayak terbebani seperti itu kan, pasti Iya. akan terasa berat seperti itu. Iya. Kita lanjut ya Bu ya. Iya. Nah, selanjutnya selama ini kan kita lagi berada di apa ya, musim Covid seperti itu kan. Nah, jadi selama musim Covid ini apakah ada tantangan atau hal-hal yang berbeda gitu Bu dalam ibu mengajar dari sebelum-sebelumnya gitu. Jadi mungkin tantangan yang berbeda lah gitu. Dari sebelum COVID. Terasa sekali ya COVID ini. Jadi kalau sebelumnya kita itu belajar tatap muka langsung, anak-anak bisa bertanya langsung kepada kita, bisa diskusi bersama, tiba-tiba harus melewati tatap muka secara online begitu. Jadi anak-anak itu kurang luas dalam bertanya, dalam memahami pun saya rasa kurang tanggap untuk memahami materi yang saya sampaikan. Apalagi kendalanya itu terasa sekali. Mereka harus punya alat komunikasi seperti HP. HP pun tidak sembarangan kan, harus HP Android seperti itu. Terus punya HP tapi mereka tidak bisa setiap saat punya kuota. Jadi, apalagi mengingat orang tua mereka hanya sebagai petani yang hanya bekerja rambutan seperti itu. Jadi kuota itu sangat membebani buat mereka. Jadi kalau harus setiap hari kita belajar online itu memakan kuota itu buat mereka berat. Kemudian walaupun mereka punya HP, punya kuota, sinyalnya, sinyalnya belum tentu stabil. Jadi di desa itu saja, di beberapa bagian desa itu ada yang tidak terjangkau oleh sinyal. Jadi mereka harus kemana, ke suatu tempat untuk mendapatkan sinyal. Jadi seperti itu. Jadi kendalanya sangat dirasakan sekali untuk kami, guru maupun anak-anak lah yang sangat terasa. Mereka harus punya HP, mereka harus punya kuota, bahkan sudah punya HP dan kuota harus mencari sinyal yang stabil seperti itu. Nah, jadi kalau boleh tahu di sekolah tempat ibu mengajar itu berapa lama tuh Bu? Proses mengajar secara daring, secara online? Secara online. Kemarin hampir 2 tahun ya? Ya, hampir 2 tahun. Tapi mulai aktif bulan semester ini ya, Januari sudah mulai belajar tatap muka. Oh, bukan bulan ini. Semester lalu itu mulai Agustus kalau tidak salah, tahun 2021 sudah mulai tatap muka, hanya dibatasi. Jadi kami bagi 2 sesi. Bagi 2 sesi, jadi siswanya di kelas itu hanya 10 orang sampai 15 orang lah paling banyak. Kemudian jamnya juga dibatasi, pelajarannya juga dibatasi. Nah, kalau sekarang di semester ini mulai Januari siswanya sudah full. Jadi tidak lagi dibagi sesi, tapi jam mengajarnya sudah tetap dibatasi. Iya. Jadi tantangannya ada pada apa ya? Alat dari kita mengajar ini gitu. Iya. Saat COVID gitu. Saat COVID. Ya. Jadi mereka pertama misalnya kita bikin ini classroom. Bu gimana sih masuk ke classroom, join ke ini ya. Terus kemudian kita kirim PDF. Bu gimana nih HP nggak bisa dibuka sama PDF. Mereka taunya WA. Kalau udah itu taunya WA. Buka PDF gimana nih Bu? Tugasnya nggak bisa terbuka nih. Nah, Karena kan harus ada pakai aplikasi. Iya, jadi download dulu WPS, Office gitu, baru mereka download. Karena memang sebelumnya itu mereka kami ya tidak pernah mendapat sosialisasi bagaimana cara membuat classroom, bagaimana mengajarkan secara online seperti itu, tidak pernah disosialisasikan. Jadi ibu otodidak lah ibu ya. Iya, belajar dari teman-teman. Iya, gimana nih
membantu mereka uang. Nah, itu bisa kita variasi lah sesuai dengan materi yang saya sampaikan. Seperti itu. Untuk medianya Bu? Medianya bisa dari buku, bisa dari YouTube, bisa dari lembar kerja siswa. Itu deh. Medianya seperti itu. Jadi memanfaatkan yang ada gitu. Iya, memanfaatkan yang ada. Nah, selanjutnya Bu, apakah ada gitu keinginan dari Ibu untuk pindah mengajar gitu Bu? Dari sekolah tersebut mungkin ke sekolah yang lebih dekat dengan tempat tinggal Ibu atau Ataupun lebih di daerah perkotaan. Oh iya, seperti itu ya. Karena saya sudah pernah pindah, jadi dan saat ini masih merasa nyaman berada di SMP Negeri 4 Rasojaya. Jadi saya belum ada niat untuk pindah dari sana. Ya, masih enak-enak saja. Temannya enak, siswa-siswanya pun masih enak di pergaulan saya, jadi belum ada niat. Jadi ya, walaupun jauh masih dijalani. Jadi Ibu udah kayak nyaman gitu Iya, ya? Bu? sudah merasa nyaman sekali ya. Nah Bu, selanjutnya nih, pesan dan keinginan Ibu untuk sekolah tersebut ke depannya seperti apa? Dan untuk pesan dari Ibu untuk para guru yang mengajar di tempat yang jauh dari perkotaan itu seperti apa? Pesan yang ingin saya sampaikan untuk peserta didik saya ingin mereka lebih semangat lagi belajarnya. Kalau bisa jangan hanya sampai SMP, SMA, bisa sampai ke perguruan tinggi. Jadi jangan mau kalah dengan anak-anak yang ada di kota. Iya, seperti itu misalnya. Kemudian keinginan saya mungkin sekolah kami ya diperhatikan lagi lah untuk fasilitas seperti sarana dan prasarana sekolah. Kemudian pesan untuk rekan-rekan guru, marilah kita nyalakan semangat belajar tinggi anak-anak kita, jangan sampai harapan mereka itu padam dalam soal belajar. Itu sih. Walaupun di daerah Iya, walaupun di daerah, kalau bisa semangatnya jangan kendor, tetap tinggi seperti itu. Nah, mungkin ini yang terakhir ya Bu ya. Nah, kalau misalkan motivasi dari Ibu nih Bu untuk kami ini kan kami calon guru gitu ya. Iya. Nah, dan kami kan juga belum tahu nih nanti ketika kami jadi guru nih kami ditempatkan di mana, bekerja di mana kami belum tahu. Nah,
Jadi mungkin mau menjadi narasumber. Waalaikumsalam.